Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang dimanapun Anda berada. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari hukum pemerintah daerah, yang dimana saya menempuh pendidikan di Universitas Bangka Belitung dengan saya sendiri, Fran Yulian, dengan NIM 40120111099. Baiklah teman-teman, mungkin di sini kita akan berbincang santai sedikit, yang dimana kita akan membahas tentang pemerintah daerah, yang dimana sinegritas pembentukan produk hukum daerah. Ya, yang dimana kita mulai langsung di pembahasannya. Baiklah teman-teman semua, dimana arah kebijakan OTDA ini terdapat dua tujuan, yang dimana untuk percepatan kesejahteraan rakyat, dan yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas dari Pemda tersebut sendiri. Di mana yang pertama, untuk percepatan kesejahteraan rakyat ini untuk meningkatkan pelayanan, memperdayakan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Yang kedua yaitu adalah efisiensi dan efektivitas dari Pemda tersebut, di mana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara daerah. Yang dimana yang kedua adalah potensi dan keanekaragaman daerah, dan ketiga peluang dan tantangan persaingan global. Selanjutnya urusan pemerintah daerah, yang dimana dibagi dua, yaitu adalah Urpem dan Otda. Yang dimana Urpem tersebut dibagi, yaitu urusan pemerintah daerah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, dan memperdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Yang kedua itu adalah OTDA, yang dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya itu adalah urusan pemerintah, yang dimana Urpem tersebut dibagi menjadi tiga, yang dimana pertama adalah Urpem absolut, Urpem konkuren, dan Urpem umum. Nah, sedangkan terkait Urpem terdiri atas beberapa tersebut, di mana Urpem absolut mengatur tentang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, UTC, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Selanjutnya yaitu adalah Urpem konkuren, yang dimana di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu wajib. Yang dimana wajib ini yaitu adalah dasar-dasar yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintahan, yaitu adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan kesejahteraan, ketertiban, dan sosial. Selanjutnya itu adalah non-dasar, yaitu non-dasar berkaitan dengan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi, dan lain-lain. Selanjutnya tentang Urpem konkuren, yaitu adalah sebuah pilihan, di mana pilihan tersebut yaitu adalah antara lain adalah kelautan, perwisatawan, pertanian, kehutanan, energi, perdagangan, perindustrian, transmigrasi. Yang dimana pilihan ini dilaksanakan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Itu adalah apa sih kriteria Urpem yang menjadi kewenangan dari daerah provinsi. Yaitu yang pertama adalah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, kabupaten ataupun kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah, kabupaten ataupun kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten atau kota. Yang keempat, urusan pemerintahan yang menggunakan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi tersebut. Selanjutnya itu adalah kebijakan pemerintah daerah, yang dimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang 23 tahun 2014, yang dimana daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Dan selanjutnya menurut pasal 17 tahun 2000 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi dalam pembentukan kebijakan daerah ini tetap harus
berpedoman kepada pemerintah pusat. Nah, selanjutnya tentang bentuk yaitu kebijakan dari daerah. Yang pertama adalah peraturan daerah, kedua peraturan kepala daerah, ketiga kebijakan lainnya. Yang dimana selanjutnya kita akan membahas tentang pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah. Pembinaan dan pengawasan yang dimana hal tersebut terdapat pada pasal 8 ayat 1, pasal 8 ayat 2, dan pasal 8 ayat 3, dimana pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri ataupun kepala lembaga pemerintahan non kementerian. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang jenis pembinaan umum, yang dimana jenis-jenis tersebut terdapat 10, yaitu pembagian urusan pemerintah, kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, serta pelayanan publik di daerah, kerjasama daerah, ke-8 kebijakan daerah, dan ke-9 kepala daerah dan wakil kepala daerah, ke-10 bentuk pembinaan lainnya. Selanjutnya itu adalah pembahasan tentang pembinaan Pemda, yang dimana Binwas terhadap penyelenggaraan Pemda secara nasional dikoordinasi oleh MDN. Selanjutnya MDN melakukan Binwas terhadap kebijakan daerah provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Binwas terhadap kebijakan daerah kabupaten kota tersebut. Selanjutnya melakukan pembinaan yang bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan ke daerah provinsi. Kemudian kita beralih dengan tahap pembentukan Perda, yang dimana pertama itu adalah dilakukannya perencanaan terhadap undang-undang yang akan dibuat, yang kedua adalah penyusunan, ketiga pembahasan, keempat penetapan, dan kelima pengundangan, yang dimana dalam hal ini akan melibatkan DPRD, kepala daerah, dan peserta masyarakat. Semua terkait pembatalan, yaitu pembatalan ini dapat diusulkan oleh beberapa orang, yaitu pertama, setiap orang atau kelompok orang, kedua, pemerintah daerah, ketiga, badan hukum, keempat, tindak atau instansi lainnya, kelima, temuan dari tim. Selanjutnya, apabila memang ada pelanggaran di dalam suatu perda tersebut, maka terdapat 2 sanksi yang akan diberikan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi penundaan evaluasi Ranperda. Nah, untuk penutup tentang sinergitas pembentukan Perda atau Perkada perlu dilakukan untuk menjamin kualitas rancangan dan rancangan Perkada. Sinergitas dilakukan pada setiap tahapan pembentukan Perda, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan fasilitas. Yang selanjutnya, pemeriksa ini perlu membangun sinergitas dengan berbagai pihak, termasuk bagian hukum dan biro hukum provinsi, agar sedari awal dapat penyempurnaan pada aspek materi muatan, legal drafting, dan wewenangannya. Kita masuk ke dalam materi, yaitu transparansi pembentukan produk hukum daerah. Mengapa sih dalam pembentukan produk hukum daerah harus adanya transparansi? Yang dimana ini dilandaskan oleh filosofi keterbukaan informasi publik, yang dimana hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, yang dimana diatur pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik. Selanjutnya, transparansi ini merupakan tata pemerintahan yang baik, yaitu good governance. Selanjutnya, mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Selanjutnya, memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN. Yang terakhir adalah mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. Untuk kelas selanjutnya itu adalah azas keterbukaan informasi, yang dimana setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Selanjutnya, setiap informasi publik harus dapat diperoleh
setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Yang dimana informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang dan kepatutan dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan lebih besar daripada membukanya ataupun sebaliknya. Selanjutnya kita beralih kepada kewajiban badan publik, yang dimana pertama, badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik. Baik, selanjutnya itu adalah kategori informasi yang selanjutnya kita beralih kepada landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yang dimana pertama adalah unsur filosofis, di mana menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya adalah unsur sosiologis, yang dimana menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Yang selanjutnya unsur yuridis, di mana unsur yuridis adalah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada dan akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Nah, selanjutnya kita beralih kepada tahap pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun pembentukan produk hukum. Yang pertama adalah Prolegda, yaitu Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Yang dimana penyusunan tersebut berdasarkan pertama, perintah peraturan daerah. Baik, beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu adalah bentuk partisipasi dari masyarakat adalah penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Kedua, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah. Ketiga, pengelolaan aset dan atau sumber daya alam daerah. Keempat, penyelenggaraan pelayanan publik. Yang dimana partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada di atas dilakukan dalam bentuk pertama, konsultasi hukum, yaitu konsultasi publik. Kedua, musyawarah. Ketiga, kemitraan. Keempat, penyampaian aspirasi. Kelima, pengawasan. Keenam, keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat ini diatur dalam pasal 166 Permendagri nomor 80 tahun 2015. Selanjutnya, penyusunan produk hukum daerah, yang dimana didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Peraturan daerah tersebut berhubungan dengan kepentingan umum, maka pemerintah daerah wajib untuk memberikan informasi terhadap masyarakat, yang dimana informasi tersebut harus bersifat transparansi dan akuntabilitas. Maka di sini masyarakat wajib ataupun berhak untuk meminta data-data informasi yang ingin dia ketahui. Namun apabila informasi tersebut memang bersifat privat ataupun jika diketahui oleh orang lain ataupun masyarakat akan berakibat fatal kepada negara ataupun daerah tersebut, maka pemerintah daerah tidak wajib harus memberikan informasi tersebut ataupun badan publik tersebut memberi informasi tersebut. Jadi berdasarkan pembahasan kita pada hari ini bahwa memang peraturan ataupun kebijakan yang akan dikeluarkan itu harus sesuai dengan undang-undang dan memang harus adanya transparansi, partisipasi dari masyarakat langsung dan akuntabilitas. Maka dalam hal ini masyarakat berhak dan wajib meminta informasi yang ingin dia ketahui tanpa adanya halangan ataupun penundaan dari pemerintah daerah terkait informasi tersebut. Apabila itu terjadi, masyarakat bisa memohon atau kepada yang berwenang yaitu seperti MA untuk
menanyakan terkait ataupun melapor bahwa ingin meminta informasi tersebut. Mungkin sekian dari informasi yang saya bisa bagikan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi saya, dan saya mohon maaf juga karena saya sering berpindah tempat karena memang kondisi di sekitar saya sedang kurang kondusif. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan semoga video ini bisa menjadi tambahan referensi ilmu kepada teman-teman dan semoga bisa bermanfaat. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.